Buat kita yang suka gaming, gaming banget, dan pokoknya all about gaming. Kali ini Pichel kedatangan satu set gaming peripheral dari Asus TUF Gaming. Mulai dari keyboard, mouse, headset, hingga mousepadnya ini sendiri. Penasaran seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang Pichel sudah bilang tadi bahwa kita akan review satu set gaming peripheral dari Asus TUF Gaming. Ya, mungkin beberapa dari kita sudah punya PC ataupun laptop gaming, tapi kita mungkin butuh upgrade di bagian input device-nya. Maka, satu set dari Asus TUF Gaming kali ini bisa jadi alternatif menarik nih. Keyboard yang akan kita review ini itu memiliki nama TUF Gaming K3 dengan kode RA05, sedangkan untuk mouse adalah M3 dengan kode P305, beserta dengan mousepad P3 dengan kode NC05. Dan kemudian ada headset TUF Gaming yaitu H3. Kita akan bahas mulai dari keyboard, mouse, beserta mousepadnya, dan juga headsetnya. Biar minimal kita dapat gambaran seperti apa penampakan dan fitur-fitur dari device tersebut. Kalau teman-teman mau lompat ke pembahasan device spesifik, contohnya mau headset langsung gitu ya, teman-teman bisa manfaatkan timestamp yang Pichel nanti akan buat di bawah ini ya. Secara umum, keempat produk ini memiliki turunan desain ataupun DNA desain yang sama. Ya iyalah, toh ini kan bikinnya emang satu keluarga gitu. Ya minimal biar serasi lah ya. Tampilan kotaknya didominasi oleh warna hitam gelap dengan tulisan abu-abu dan juga ada penampakan produknya di bagian tengah beserta dengan logo Asus di sisi kiri dan logo TUF Gaming beserta modelnya di sisi kanan. Ada juga logo Asus Aura Sync di sisi kiri bawah untuk keyboard dan juga mouse. Sedangkan di sisi kotak hanya terdapat logo Asus dan juga model TUF Gamingnya. Kalau di belakang di sini baru terdapat detail mengenai produk ini beserta dengan fitur-fitur unggulannya yang Pichel akan bahas secara lebih lanjut satu persatu device-nya. Oke, yang pertama untuk keyboard. Ya, keyboard ini tuh dalam paket penjualannya kita akan langsung menemukan produknya di bagian atas yang terbungkus oleh plastik. Dan ada juga kabel yang tersimpan di bagian bawahnya. Dan selanjutnya di dalamnya ini baru kita akan temukan sebuah wrist wrap, ya, atau mungkin buat apa ya, kayak palm rest gitu ya, magnetik. Dan juga kartu garansi beserta dengan manual booknya. Sangat disayangkan tidak ada disediakan keycap puller dalam paket penjualannya, sehingga kalau kita mau cabut keynya, cabut sendiri gitu manual. Atau kalau kita udah punya keycap ya bagus. Kalau secara desain, TUF Gaming Keyboard K3 ini tuh memiliki tampilan yang tidak jauh berbeda dengan keyboard mekanikal lainnya. Keyboardnya didominasi oleh warna hitam dengan tulisan berwarna putih transparan pada masing-masing key-nya. Yang sedikit menjadi pembeda sih adalah posisi LED indikatornya yang biasanya berada di bagian kanan atas, sekarang berada di atas tombol panah. Dan di bagian kanan atas ini digantikan dengan logo Asus TUF Gaming. Untuk dimensi, keyboard ini tuh memiliki ukuran 43,9 x 13,1 cm dengan ketebalan 3,9 cm dan berat 1,11 kg. Namun kalau kita tambahkan dengan magnetic wrist rest-nya ini, maka keyboardnya akan bertambah panjang sebesar 7,7 cm. Secara dimensi sih tidak ada masalah ya, dan juga secara berat pun masih terasa oke. Dan dengan berat di atas 1 kg ini menjadikan keyboard ini terlihat kokoh dan juga kuat. Hal ini juga dikontribusi oleh pemakaian aluminium di chassis dan bagian atas dari keyboardnya. Dan kalau untuk koneksinya, keyboard ini masih mempergunakan kabel USB yang menurut Pichel cukup tebal dan memiliki panjang 2 meter. Motif kabelnya ini sendiri tuh masih polos dan bukan braided gitu ya. Kalau Pichel sih ya, secara pribadi nih, lebih prefer pakai yang braided karena ya lebih kokoh aja gitu kesannya dan nggak rentan sobek kabelnya. Dan USB-nya ini sendiri di ujungnya tuh memiliki 2 cabang yang memiliki fungsi yang berbeda. Untuk ujung kabel USB yang utama ini memiliki kode atau tulisan keyboard sehingga hanya dengan mencolokkan kabel ini saja, keyboard ini sudah bisa langsung hidup. Namun di ujung satunya lagi, ini tuh untuk mengaktifkan mode USB pass-through. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, USB pass-through ini memungkinkan kita untuk mencolokkan device seperti contohnya mouse, flash disk, ataupun untuk charge handphone kita. Walaupun begitu, sedikit concern Pichel bahwa koneksinya ini masih mempergunakan USB 2.0, sehingga kalau kita yang mengandalkan port ini untuk transfer data, ya siap-siap aja kecewa sama transfer speed-nya. Tapi kalau kita cuma sekedar colokin mouse, harusnya sih nggak ada masalah ya. Daripada kita tarik kabel ke belakang PC, itu kan panjang dan juga ribet gitu. Beralih ke switch, TUF Gaming Keyboard K3 ini memiliki mechanical switch dengan 3 varian switch, yaitu yang pertama red, brown, dan blue switch. Dan ini semuanya dari brand Kali. Kalau untuk yang Pichel review kali ini tuh memiliki red switch yang lebih nyaman untuk pemakaian harian dan juga nggak terlalu berisik. Di red switch sendiri seperti tidak terasa bump ataupun feedback saat kita mengetik. Dan hal ini akan sangat cocok buat kita para gamers yang mempergunakan dalam game bertempo cepat, karena ini ada minimal resistance yang diberikan, jadi nggak terlalu berasa banget resistance-nya. Dan juga keyboard ini sudah memiliki teknologi NKRO atau N-Key Rollover yang memastikan semua key ini terdeteksi dengan baik sehingga bisa mencegah ghosting. Wah,
Berarti kalau si dia udah mulai ghosting, suruh telen aja kali keyboardnya ya. Canda ghosting. Namun kalau kita yang butuh feedback ataupun bump, bisa pertimbangkan untuk ambil yang brown switch. Dengan sound profile yang hampir sama dengan red switch, namun ini memiliki actuation force yang lebih besar, yaitu 60G dibandingkan 50G di red switch. Dan kalau kita yang mau super berisik, yang seperti mechanical banget, ini bisa pertimbangkan ambil yang blue switch. Karena Pichel hanya punya satu varian dari TUF Gaming Keyboard ini, maka berikut ini Pichel tampilkan tes suara dari TUF Gaming K3. Kalau untuk fitur ya seperti biasa, fitur paling basic dari sebuah keyboard ya untuk mengetik. Ya iyalah gitu ya. Tapi di keyboard ini yang menjadi pembeda adalah adanya beberapa fitur tambahan yang disematkan di dalam keyboard ini. Yang pertama adalah fitur macro recording. Jadi dengan fitur ini kita bisa rekam kombinasi tombol mempergunakan tombol Fn dan Alt yang sebelah kiri. Dan di tombol Alt sebelah kiri sini tuh ada tulisan makro gitu. Nanti waktu kita pencet sekali, maka LED keyboardnya ini akan mati dan hanya tombol Alt sebelah kiri aja yang kedap-kedip. Kalau udah dalam mode itu tandanya kita sudah bisa record kombinasi yang kita inginkan. Setelah selesai record kombinasi tersebut, maka kita tinggal pencet aja tombol yang sama yaitu Fn dan Alt sebelah kiri untuk mengakhiri mode rekamannya. Nah, kemudian setelah itu maka lampu F1 hingga F8 ini akan menyala. Hal ini dilakukan untuk assign makro tadi yang kita udah rekam sebelumnya itu di tombol yang mana, contohnya F1, F2, ataupun F8. Kalau lampunya masih warna hijau itu berarti masih available, tapi kalau warna lampunya sudah warna merah, berarti tandanya sudah ada makro yang tersimpan di situ. Kalau kita udah simpan makronya sih, kita tinggal pencet aja tombol F1 hingga F8 yang tadi, maka makronya akan langsung berjalan. Dan sekedar catatan aja bahwa kalau kita assign makro ke situ, maka tombol aslinya itu F1 fungsinya itu akan ke-override sama fitur makro tadi. Ini menurut Pichel sangat bermanfaat ya, buat kita bukan hanya sekedar gaming sih, tapi buat kita yang editing gitu bisa juga, tergantung imajinasi kita aja. Ada juga fitur basic seperti media control, yaitu dengan menekan tombol Fn, F6 hingga F11. Ini untuk biasa ya mengatur volume, play pause, next dan previous. Dan kalau untuk urusan estetika ya buat nambah FPS saat gaming yaitu LED lighting, ini ada juga di keyboardnya, jadi kalian nggak usah khawatir. Kita tinggal menekan aja tombol Fn dan juga panah kanan ataupun panah kiri untuk mengubah efek LED-nya, ataupun Fn dan panah atas ataupun panah bawah untuk mengubah tingkat kecerahan lighting-nya. Dan sebenarnya sih kita bisa adjust manual warnanya berdasarkan 3 spektrum warna utama, yaitu dengan menekan tombol Fn dan delete untuk mengatur warna merah, Fn dan N untuk mengatur warna hijau, dan Fn dan patch down untuk mengatur warna biru. Indikator intensitas warnanya nanti tuh ditujukan dalam ketiga tombol tadi, yaitu untuk delete, N, dan juga patch down. Pada saat kita kombinasikan, contohnya kalau dominan warna merah dan hijau, maka warna di keyboardnya ini akan jadi warna kuning. Kalau kita kombinasikan warna merah dan warna biru, maka warna keyboardnya jadi ungu. Ya, pokoknya gitulah konsepnya. Ada juga fitur untuk mendisable tombol Windows, sehingga saat kita bermain gitu ya, nggak sengaja kepencet, kita nggak perlu takut kembali ke Windows. Caranya sih cukup mudah, dengan tekan tombol Fn dan Windows, nanti LED indikator keempat akan menyala yang menandakan bahwa tombol Windows sudah disable. Sebenarnya sih kalau mau pengaturan lebih lanjut ya, Pichel bisa sarankan pakai aplikasi Armoury Crate yang ada di Windows. Kita tinggal download aja aplikasinya dan nanti di situ akan banyak sekali pengaturan yang lebih advance dan lebih detail untuk keyboard ini. Pengaturan sih menurut Pichel mendetail banget, mulai dari pengaturan LED lighting secara individual dan bahkan bisa di-pairing kepada Aura Sync. Namun sayangnya kalau kita pairing kepada Aura Sync, maka nggak bisa lagi tuh kita atur lightingnya via shortcut key yang sebelumnya Pichel udah jelasin. Dan di Armoury Crate ini nanti juga kita bisa atur key binding dari masing-masing tombol. Jadi contohnya kalau kita mau huruf A ini jadi tombol Windows gitu ya, atau untuk menjalankan aplikasi, menjalankan makro, membuka website, atau bahkan hingga meregister fungsi klik di mouse, itu tuh bisa banget. Jadi bisa bener-bener di custom banget sih ini keyboardnya. Ditambah lagi dengan keyboardnya sudah ada 4 profile yang disupport, sehingga kalau kita punya custom mapping kayak tadi gitu ya, kita bisa save aja ke salah satu profilnya. Untuk profil ini sendiri tuh bisa diakses via tombol Fn dan 1 hingga 3. Terus nanti kalau kita mau balik ke mapping originalnya, kita tinggal tekan aja tombol Fn dan 4. Simple dan juga gampang banget.
Dan kalau kita mau kembali ke mode normal, mau di-reset gitu semua setting yang kita udah buat gitu, mungkin udah pusing, berantakan gitu ya, maka kita tinggal tekan aja tombol Fn dan Escape selama 10 detik dan tunggu kedap-kedip di warna keyboardnya ini dari warna merah berubah menjadi warna hijau. Dengan adanya fitur-fitur tadi ditambah lagi pemakaian red switch menjadikan keyboard ini menurut Pichel suatu alternatif menarik bukan hanya kepada para gamers tapi buat para content creator. Karena dengan adanya macro keys dan juga suara yang lebih hening ini tuh menjadikan kenyamanan yang ekstra banget. Terutama dalam pemakaian sehari-hari dan mungkin berkecimpung dengan banyak orang gitu ya. Walaupun begitu, memang ada beberapa fitur yang agak nanggung, seperti contohnya USB pass-through tadi yang hanya mendukung USB 2.0 dan belum mendukung USB 3.0. Kemudian secara tampilan juga polos banget, yang bisa jadi dua hal. Kalau kita yang memang suka polos sih ya oke-oke aja. Tapi kesannya jadi kayak nggak stand out aja dibandingkan dengan keyboard-keyboard mechanical entry level lainnya gitu loh. Kan kita pengen pamer, ya kan? Selanjutnya untuk mouse. Dalam paket penjualannya hanya terdapat unit mouse-nya beserta dengan manual book dan juga warranty card. Tidak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Sedangkan untuk mousepad-nya ini sendiri ya polos banget sih. Cuma ada unit mousepad-nya aja. Ya iyalah, masa kita ngarepin manual book juga dalam mousepad? Nah, kalau untuk urusan desain, mouse M3 ini tuh memiliki tampilan yang didominasi oleh warna abu-abu metalik dan juga warna hitam. Di bagian atas ini terdapat tombol klik kiri dan klik kanan, dan seperti biasa ini ya untuk mouse ala kadarnya lah ya. Dan di tengah-tengahnya juga terdapat sebuah scroll wheel yang juga dapat diklik, dan dua buah tombol untuk pengaturan DPI. Ditambah lagi ada LED light yang sudah support Aura Sync di bagian bawah dari mouse-nya. Ini tuh tepatnya di logo TUF Gaming-nya. Dan di sisi kiri dari mouse-nya juga terdapat dua buah tombol yang secara default akan berfungsi untuk next dan previous di beberapa aplikasi, seperti contohnya web browser. Secara dimensi, mouse TUF Gaming M3 ini memiliki ukuran 11,8 x 6,8 cm dengan ketebalan 4 cm dan beratnya adalah 84 gram. Untuk pribadi Pichel sih, mouse ini tergolong masih terlalu ringan ya. Karena memang Pichel biasa pakai mouse yang lebih besar dan juga lebih berat. Namun untuk urusan gaming sebenarnya ya lebih enak sih ya, karena kita nggak perlu lagi effort lebih untuk menggerakkan mouse-nya. Untuk urusan sensor, TUF Gaming M3 ini memiliki sensor dari PixArt yaitu PAW3325. Sensornya ini banyak dipakai di beberapa mouse gaming selevel. Dan sensornya sendiri sudah mendukung akan DPI dari 200 hingga 7000 DPI. Yang ini bisa diganti on the fly mempergunakan dua tombol di tengah-tengah yang tadi Pichel udah bilang. Dan juga mouse-nya ini mendukung pulling rate hingga 1000 Hz, yang berarti memiliki response time hingga 1 millisecond. Dan kemudian ini mendukung akan tracking speed sebesar 100 IPS dan acceleration hingga 20G. Dan oleh karena mouse ini mempergunakan optik sehingga tidak terlihat lagi tuh cahaya inframerah di bagian bawahnya. Nah, kalau kita mau memaksimalkan fitur dari mouse TUF Gaming M3 ini, maka seperti biasa kita bisa atur via Armoury Crate. Di aplikasi ini nanti kita bisa atur seperti contohnya tingkatan DPI dari masing-masing level. Contohnya kan originalnya dia 400, 800, 1600, dan 3200 DPI. Tapi dengan aplikasi ini kita bisa ubah manual suka-suka kita. Contohnya kita mau balikin yang pertama 3200, terus kemudian 1600, atau kita mau mentokin 7000, itu bisa juga. Dan ada juga pengaturan seperti tingkat pulling rate, button response, hingga pengaktifan fitur angle snapping. Buat teman-teman yang belum aware angle snapping itu apa, jadi itu tuh sebenarnya buat membantu kita membuat garis lurus. Kalau misalnya kita geser mouse ke kanan gitu kan, itu kan sebenarnya agak kayak naik turun gitu ya. Tapi dengan fitur angle snapping ini tuh jadi kayak lurus banget gitu. Dan hal ini akan sangat membantu banget, terutama buat kita yang suka ngedesain. Jadi kita kalau tinggal klik, udah langsung lurus gitu ya. Padahal sebenarnya bisa juga pakai tahan shift ya biasanya. Tapi kalau kita yang gaming, saran Pichel jangan diaktifin. Yang ada kita nggak bisa headshot lagi nanti. Karena dia akan lurusin gitu, nggak bisa turun dikit ke bawah gitu. Dan kemudian nanti di Armoury Crate kita bisa mengatur satu-satu tombol yang ada di mouse-nya, kecuali untuk tombol klik kiri. Jadi mirip seperti keyboard K3 tadi, contohnya yang klik kanan kita dapat ubah fungsinya menjadi fungsi lain gitu. Bahkan bisa sampai mengaktifkan makro yang sebelumnya tadi kita udah buat. Ada juga pengaturan untuk LED lighting-nya, yang walaupun tidak sebanyak dari animasi di keyboard, namun at least ada pilihan lah ya untuk variasi lighting-nya. Pichel sih merasa lebih mending kalau kita udah punya keyboard dan juga mouse-nya, kita bisa hubungkan aja via Aura Sync, biar bisa nyambung antara animasi keyboard dan juga mouse-nya. Dan kalau mousepad-nya ini sendiri sih nggak ada yang spesial. Nggak ada RGB lighting, nggak ada fitur-fitur tambahan, ya hanya mousepad biasa dengan motif TUF Gaming. Memang sih bahannya lembut banget, jadi enak buat kita pakai berlama-lama, dan juga untuk mencegah cedera, terutama di bagian sini nih. Kayak Pichel udah sampai ada benjol gini karena suka nggak pakai mousepad. Sisi mousepadnya juga ada jahitan yang membantu menjaga mousepadnya ini tetap baik dan juga nggak sampai rusak gitu ya pinggir-pinggirnya. Dan bahan karet di dasarnya ini mencegah untuk mousepadnya bergeser. Kalau untuk dimensi sendiri tuh mousepadnya memiliki ukuran 28 x 35 cm dengan ketebalan 2 mm.
Dan terakhir yaitu headset dari TUF Gaming yaitu H3. Dalam paket penjualannya hanya terdapat unit headset itu sendiri, quick start guide, kartu garansi, dan sebuah kabel splitter dari female 3,5 mm menjadi 2 buah 3,5 mm jack, yaitu yang pertama untuk audio output, dan juga yang kedua untuk mikrofon. Secara dimensi, headset ini memiliki ukuran 22,3 x 19,4 cm dengan ketebalan 8,2 cm dan berat 249 gram. Untuk ukurannya sendiri, Pichel bisa bilang berada di level medium. Nggak terlalu besar-besar amat, namun juga nggak terlalu kecil-kecil amat. Namun buat Pichel yang palanya besar begini ya, sayangnya jadi kelihatan kecil aja headsetnya. Untuk headsetnya sendiri secara desain sih biasa aja, tampilan ala-ala headset pada umumnya. Dengan dominasi warna hitam, menjadikan tampilannya ya polos aja gitu. Yang agak mencolok palingan ada pada besi penopang drivernya yang berwarna abu-abu metalik. Fokus kepada headbandnya, secara material terbuat dari stainless steel yang dibungkus oleh protein leather dan terdapat tulisan TUF Gaming yang di-emboss di bagian tengah. Secara kualitas sih, foamnya ini cukup baik ya, dan juga cukup tebal dalam menopang headsetnya, sehingga nggak gampang lelah nih, terutama di bagian atas kepala sini. Sedangkan di bagian cup headphone-nya sendiri memiliki bentuk elips memanjang ke bawah yang terbuat dari plastik. Ada juga logo TUF Gaming di bagian tengah yang dikelilingi oleh motif brush metal, menambah kesan mewah. Walaupun pas dipegang berasa banget sih plastiknya. Dan di baliknya sendiri terdapat bantalan area kuping atau bahasa gaulnya adalah cushion yang juga terbuat dari protein leather dengan ketebalan 0,9 cm. Untuk pengaturan headphone-nya terdapat 11 tingkatan kelebaran headphone untuk sisi kiri dan kanannya. Namun yang disayangkan tidak ada pengaturan rotasi di engsel-nya sehingga bisa jadi nggak pas banget dengan kontur muka kita. Kalau di daerah engselnya sendiri terdapat logo Asus beserta dengan indikator L dan R untuk mengidentifikasi sisi kiri dan juga sisi kanan. Sekarang kita akan beralih kepada kendali yang ada pada headset ini. Semua kendali sih terdapat pada sisi kiri dari headsetnya. Hanya terdapat pengaturan volume berbentuk dial dan juga tombol untuk mute mikrofon. Headset ini juga sudah terdapat sebuah mikrofon ya. Namun konsol Pichel di sini ada beberapa, yaitu yang pertama itu nggak bisa dilepas mikrofonnya. Kedua, mikrofonnya ini tergolong cukup pendek, apalagi kalau kepala kita besar seperti Pichel begini. Dan yang ketiga adalah mikrofonnya tuh nggak bisa ditekuk ke atas begini loh, kayak vertikal ke atas. Sehingga pas kita nggak pakai headsetnya minimal harusnya keluar dari pandangan gitu loh. Nggak ngalangin di depan sini. By the way, buat teman-teman yang mengharapkan ada lampu-lampu gitu, nggak usah berharap banyak. Karena nggak ada indikator apa-apa ataupun LED efek gitu. Bahkan untuk sekedar LED indikator, kalau untuk embut mikrofon aja nggak ada. Jadi ya harap maklum aja. Interface headsetnya sendiri mempergunakan 3,5 mm jack, jadi ini bisa masuk ke banyak hal mulai dari laptop, PC, handphone, bahkan hingga konsol seperti PS4, PS5, dan juga Xbox. Dan untuk jeruan ataupun inti dari headset ini sendiri adalah driver sebesar 50 mm yang terbuat dari neodymium magnet. Kualitas drivernya sendiri sudah mendukung impedance hingga 32 ohm dan support frekuensi respons 20 hingga 20.000 Hz. Secara teori sih ini hampir sama dengan Asus ROG Delta S headset yang Pichel sudah pernah review. Namun bedanya ada di frekuensi respons yang lebih rendah dibandingkan dengan ROG Delta S yang sudah support hingga 40.000 Hz. Nggak ada teknologi yang fancy dan canggih-canggih seperti quad DAC gitu ya di headset ini. Bahkan tidak ada pengaturan kayak virtual sound dan apapun gitu nggak ada lah, kayak treble bass-nya nggak ada. Hanya plug and play. Kualitas audionya ya Pichel bisa bilang berada di golongan menengah. Sangat disayangkan, padahal potensi driver seperti ini tuh bisa dimaksimalkan andaikan ada akses untuk pengaturan yang lebih jauh. Atau nggak kita mungkin minimal beli quad DAC eksternal gitu loh. Untuk frekuensi bawah sih berasa enak. Dentuman-dentuman berasa dan juga frekuensi menengah dan atas juga cukup stabil. Dan bukan hanya lagu, tetapi untuk game jelas sudah mencukupi. Stereonya sudah oke, walaupun kita jangan berharap yang lebih-lebih aja. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, satu gaming set dari TUF Gaming ini menjadikan salah satu alternatif menarik buat kita yang memang mau membangun peripheral gaming untuk PC di rumah. Mulai dari keyboard, mouse, beserta mousepad, dan juga headsetnya, ini tuh udah langsung satu kesatuan. Kan lebih enak aja kalau serasi satu brand semua gitu ya. Nah, buat kalian yang penasaran soal harga, maka keyboard K3 ini dibanderol dengan harga 1,2 juta, mouse M3 dengan harga 299.000, mousepad P3 dengan harga 199.000, dan headset H3 dengan harga 719.000. Jadi kalau Pichel totalin keempatnya ini, maka secara total adalah 2.417.000. Suatu harga yang memang nggak murah, namun cocok lah buat kita yang mau upgrade peripheralnya dari yang ala kadarnya ke arah yang seriusan. Walaupun begitu, nggak bisa dipungkiri, ada satu catatan penting yang Pichel coba highlight di sini, yaitu untuk headsetnya yang agak secara fitur tuh biasa banget gitu. Walaupun suaranya memang tergolong oke. Kalau memang nggak perlu-perlu banget sih, mendingan tambahin sekitar 200 ribuan dan ambil yang versi H5 atau yang di atasnya, karena minimal sudah mendukung akan surround sound 7.1. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan Asus TUF Gaming Peripheral. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini,
pastikan kalian untuk hit like dan juga jangan lupa share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita itu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, sekedar informasi aja, kalau kalian yang suka game bisa kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu Pichel Main Game. Atau untuk kita yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel ini, bisa kunjungi channel PMG Fams. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Baru nyadar nih, pakai jaket ROG. Ini tas gaming. Nggak apa-apa lah ya, brother.